Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita akan merenungi hari ini Injil Lukas 13, 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rasanya hebat jika seseorang itu bisa mempunyai banyak kedudukan. Ia bisa berbuat apa saja dengan memanfaatkan berbagai posisi yang sungguh dimilikinya. Ini belum tentu bermakna negatif ya. Yang bersangkutan tetap mempunyai dua pilihan. Yang pertama, bersikap mengayomi karena menempatkan diri sebagai seorang pelayan, atau sikap yang kedua itu menindas karena melihat dirinya itu sebagai seorang penguasa. Mempunyai kedudukan dan kekuasaan, tetapi malah menggunakannya untuk mengancam orang lain. Itulah yang keliru di mata Yesus, guru kita. Ketika melihat bahwa kecenderungan itu terjadi di hadapannya, maka dengan tegas ia melakukan perlawanan. Yesus sama sekali tidak takut kepada Herodes. Baginya, orang-orang seperti itu justru harus diluruskan agar tidak membawa kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Yesus juga bermaksud membenahi orang-orang yang bergemilang harta dan menikmati kesenangan duniawi. Itulah kritik Yesus terhadap Yerusalem. Yesus menghendaki adanya yang namanya Yerusalem baru. Saudara-saudariku yang terkasih, di saat kita mempunyai kedudukan dan kekuasaan, pakailah itu sebagai kesempatan untuk melayani. Pakailah kesempatan itu juga untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang pluralis dan juga militan, tetapi secara positif. Selain itu, kita dapat memanfaatkan kedudukan yang kita miliki juga sebagai kesempatan untuk membentuk orang lain menjadi pribadi yang berintegritas. Hal yang sebaliknya harus kita hindari. Jangan sampai kita menyalahgunakan posisi kita untuk menindas, bahkan menakut-nakuti, mengancam, dan bahkan membuat orang lain itu celaka. Jadilah hidup kita kota yang dirindukan Yesus, yakni Yerusalem yang baru. Maka sebagai sebuah tawaran, ada sebuah istilah Latin yang mengatakan totus tuus, yang artinya sepenuhnya untukmu. Dan inilah merupakan sebuah moto dari Santo Yohanes Paulus II yang selalu saja bergema dalam kepala saya. Dan hari ini pun Yesus mengajak kita untuk apa? Untuk bertotus tuus, bekerja sepenuh hati, total, optimal, dan tidak setengah-setengah. Walaupun kita sadar bahwa kehidupan kita dalam dunia yang sekarang ini itu menghadapi banyak aneka hambatan, aneka tantangan, aneka ancaman, bahkan juga banyak aneka
gangguan. Maka teman-teman terkasih, mengacu pada bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengalami yang namanya banyak ancaman dari pihak penguasa, Herodes, dan juga banyak dari orang-orang Farisi. Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Maka teman-teman, disinilah dari figur Yesus guru kita bisa belajar sesuatu, yaitu tentang keutamaan iman, supaya kita bisa total, bertotus tuus di tengah ancaman dunia yang setiap hari mungkin kita rasakan. Ada 3 keutamaan iman, 3P. P yang pertama adalah penegasan. Kita diperingatkan untuk pergi. Yesus menjawab dengan mantap. Ketika diperingatkan untuk pergi, Yesus menjawab dengan mantap dan berani, jelas dan juga tegas. Pergi dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari ketiga, aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Artinya, saya mau mengatakan Yesus guru kita itu tidak lembek, tetapi hadir sebagai orang yang selalu jos dan juga tegar dalam imannya. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah peringatan. Yesus tidak menjadi pasif atau menjadi diam. Tetapi Yesus guru kita berani memberi teguran kepada banyak orang Yerusalem. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu keutamaan yang kedua, P kedua, peringatan. Dan P yang terakhir adalah perlengkapan. Seperti nasihat Santo Paulus, kita juga diajak untuk mengenakan aneka perlengkapan atau yang dikatakan sebagai senjata kerajaan Allah. Ini bisa dengan perisai iman lewat olah rohani, atau juga hidup doa dan karya kita yang mendalam, serta refleksi diri secara rutin. Itu teman-teman yang bisa kita refleksikan dalam Injil Lukas 13, 31, dan 35 hari ini. Maka mari berjuang dalam seluruh proses kehidupan kita hari ini untuk kita belajar untuk mempunyai keutamaan iman. Yang pertama penegasan, yang kedua itu peringatan, dan ketiga itu perlengkapan. Selamat menjalani hari ini dengan baik. Semoga tetap menjadi murid yang setia dan selalu mempunyai keutamaan iman yang Tuhan tawarkan dalam Injilnya hari ini. Kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh proses yang baik yang mau kita kerjakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Dadah.